Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Deluha Muri Putra Febrianto dari Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan tugas e-commerce dari mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Untuk daftar isinya, yang pertama ada definisi e-commerce, yang kedua ada e-commerce model, yang ketiga ada arsitektur e-commerce, dan yang keempat ada motivasi customer membeli secara online. Untuk yang pertama, definisi e-commerce. Apa itu e-commerce? Singkatnya, e-commerce adalah proses pembelian dan penjualan produk dengan cara elektronik seperti yang dilakukan pada aplikasi mobile dan internet. E-commerce mengacu pada retail online maupun transaksi elektronik. E-commerce telah meningkat pesat popularitasnya selama beberapa dekade terakhir, dan dengan cara itu menggantikan toko tradisional. E-commerce memungkinkan pembelian dan penjualan produk dalam skala global, 24 jam sehari tanpa menimbulkan biaya overhead seperti ketika menjalankan toko tradisional. Untuk distribusi pemasaran terbaik, memang usaha penjualan harus memiliki kehadiran fisik, dan ini lebih dikenal sebagai toko brick and mortar. Di Indonesia, sebagai contoh toko buku Gramedia, selain mempunyai toko fisik, dia juga melayani pembelian secara online. Sebelum kita membuat toko e-commerce, kita harus bisa menjawab pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apakah Anda sudah menentukan niche market-nya? Niche market adalah fokus utama produk atau layanan yang akan dilakukan lewat e-commerce. Yang berikutnya, apakah produk Anda mudah dan ekonomis untuk dikirim? Yang ketiga, siapa pemasok Anda? Yang keempat, dapatkah Anda bergantung pada mereka untuk produk-produk berkualitas dan untuk pengiriman yang cepat? Dan yang keempat, ada berapa titik harga Anda? Harga tepat di atas titik di mana menurunkan harga akan meningkatkan penjualan Anda, tetapi tidak meningkatkan keuntungan. Yang berikutnya, bagaimana Anda menarik pelanggan ke situs web Anda? Yang keenam, bagaimana Anda membedakan diri dari pesaing? Yang ketujuh, bagaimana Anda akan menerima pesanan dan memproses pembayaran? Yang kedelapan, jenis fasilitas pemenuhan apa yang akan Anda gunakan untuk mengirimkan produk? Yang kesembilan, bagaimana Anda menangani pengembalian dan klaim garansi? Yang kesepuluh, bagaimana Anda akan menyediakan layanan pelanggan? Yang kesebelas, berapa ukuran situs e-commerce yang akan Anda ingin bangun? Yang ke-12, bagaimana Anda akan membangun situs web baru Anda? Dan yang terakhir, berapa biaya untuk membangun situs web? Dan dapatkah Anda membiayainya? Jadi, kita tidak hanya bisa membawa toko online dan mengharapkan pelanggan berbondong-bondong ke sana. Namun, kekuatan nyata dari web adalah perannya sebagai magnet dalam membangun hubungan dan menyediakan banyak peluang untuk interaktivitas. Yang berikutnya atau yang nomor 2, e-commerce model. Ada beberapa model situs e-commerce secara umum, mulai dari halaman statis sederhana, toko online penuh dengan produk, hingga lelang online. Banyak situs web menggabungkan beberapa model dasar ini, namun masing-masing model memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari model lain, dan penting untuk memahami perbedaan-perbedaan ini. Yang pertama ada situs brosureware, yang kedua ada toko online, yang ketiga ada situs berlangganan, yang keempat ada cybermall, yang kelima ada situs lelang, dan yang keenam ada situs B2B atau business to business. Yang pertama, situs brosureware. Situs brosureware adalah situs pemasaran yang secara elektronik membantu dalam proses dan penjualan. Bisnis tradisional seringkali akan membangun dan memelihara situs brosur sebagai alat pemasaran dengan tujuan mempromosikan bisnis dan produk atau layanannya.
Situs brosur kadang-kadang merupakan tambahan untuk divisi dukungan teknis bisnis yang menyediakan dokumentasi online, unduhan perangkat lunak, dan bagian Frequently Asked Question atau FAQ. Situs web semacam itu dapat memberikan informasi terperinci tentang produk atau layanan bisnis, informasi kontak termasuk alamat bisnis, nomor telepon, dan alamat email. Yang kedua ada toko online. Toko online adalah situs web tempat konsumen membeli produk atau layanan. Jenis situs ini paling sering disebut sebagai situs e-commerce atau situs B2C atau business to customer. Toko online harus memberikan informasi luas tentang produk atau layanan yang ditawarkan, yang tidak hanya membantu dalam menarik konsumen, tetapi memberi mereka kepercayaan yang cukup pada penjual dan produk atau layanan untuk mengambil langkah berikutnya, melakukan pembelian online. Toko online juga harus menyediakan fitur pembayaran secara online, termasuk notifikasi via email atau text message. Jika memungkinkan, situs juga harus dapat memberi informasi kapan barang dikirim dan kapan barang akan diterima dan telah diterima. Situs toko online pertama yang berhasil adalah Amazon.com. Namun sekarang di tahun 2019 sudah lebih dari 10 juta situs toko online yang cukup berhasil. Yang ketiga ada situs berlangganan. Sebuah situs berlangganan atau subscription site menargetkan pasar tertentu yang memberikan nilai pada informasi atau layanan digital yang dikirimkan di mana pelanggan dapat berlangganan dalam periode tertentu. Sebagai contoh, ketika berlangganan, pelanggan dapat berkonsultasi dengan seorang ahli atau mengunduh musik atau video. Dan bisa juga pelanggan dalam memainkan sebuah game. Netflix adalah salah satu situs yang menggunakan model ini. Yang berikutnya ada cybermall. Cara sederhana dan mudah untuk menjual produk atau layanan online adalah dengan membuka toko di salah satu dari banyak cybermall atau e-mall. Mall online umumnya menawarkan solusi mudah untuk pembuatan toko, pemrosesan pembayaran, dan manajemen situs. Sebagian besar mall cyber menawarkan template untuk menerapkan katalog produk, aplikasi keranjang belanja, dan sehingga memungkinkan usaha kecil untuk dengan cepat mengatur toko di web. Dengan model ini, pelanggan yang mencari sebuah produk akan ditampilkan daftar produk serupa yang berasal dari banyak toko di dalamnya dengan harga yang ditawarkan berbeda-beda. Biasanya pelanggan memilih harga yang paling murah. Ini mirip seperti pelanggan yang berbelanja di sebuah mall atau pasar. Tokopedia, Shopee, Amazon adalah contoh e-mall. Berikutnya ada situs lelang. Pelelangan telah ada selama ribuan tahun. Secara tradisional, seseorang menawarkan barang untuk dijual dan pembeli potensial mengajukan tawaran pada barang tersebut. Penawaran yang bersedia membayar harga tertinggi untuk barang tersebut akan memenangkan penawaran dan membawa pulang barang tersebut, sama dengan lelang online. Perbedaan utama antara lelang tradisional dan lelang berbasis web adalah bahwa penawaran dan penjualan aktual terjadi melalui internet dengan pembeli yang tertarik mengajukan penawaran secara elektronik. Orang dengan tawaran tertinggi pada waktu penutupan lelang memenangkan penawaran dan mengatur untuk menerima item. Situs lelang bertindak sebagai perantara dalam proses pembelian dan penjualan transaksi. Situs yang mengadopsi model ini dan sangat sukses adalah eBay. Yang terakhir ada situs B2B atau business to business. Semua model situs web yang telah dibahas di atas adalah berjenis B2C atau business to customer yang dibuat untuk melayani konsumen individu atau konsumen dan pelanggan bisnis.
Situs bisnis to bisnis dibangun untuk melayani bisnis lain, jadi antara penjual dan pembeli dirancang untuk skala besar. Misal, sebuah supplier besi dan pabrik mobil. Situs B2B biasanya tidak dikonsumsi publik secara transparan karena beberapa faktor seperti harga yang lebih murah dengan kuantitas pembelian yang tidak sedikit. Yang ketiga, kita masuk pada arsitektur e-commerce. Untuk arsitektur e-commerce sendiri terbagi atas 8 jenis. Yang pertama, access control and security. Yang kedua ada profiling and personalizing. Yang ketiga, content and catalog management. Yang keempat, search management. Yang kelima ada workflow management. Yang keenam ada event notification. Yang ketujuh, collaboration and trading. Ya, dan yang kedelapan atau terakhir ada payment system. Kita bahas untuk yang pertama, ada access control and security. Proses e-commerce harus membangun rasa saling percaya dan akses aman antara para pihak dalam transaksi e-commerce dengan mengautentikasi pengguna, mengesahkan akses, dan menegakkan fitur keamanan. Proses keamanan yang terpenting lainnya adalah melindungi sumber daya situs e-commerce dari ancaman seperti serangan hacker, pencurian kata sandi atau nomor kartu kredit, dan kegagalan sistem. Kedua, ada profiling and personalizing. Setelah mendapatkan akses ke situs e-commerce, proses pembuatan profil dan preferensi pengguna. Proses pembuatan profil juga digunakan untuk membantu mengautentikasi identitas pengguna untuk manajemen akun, termasuk cara melakukan pembayaran, serta nantinya dapat digunakan untuk manajemen hubungan pelanggan, perencanaan pemasaran, dan manajemen situs. Yang ketiga ada content and catalog management. Perangkat lunak manajemen konten membantu perusahaan e-commerce mengembangkan, menghasilkan, mengirim, memperbarui, dan mengarsipkan data teks dan informasi multimedia di situs web e-commerce. Konten e-commerce biasanya melengkapi bentuk katalog multimedia dari informasi produk. Dengan demikian, menghasilkan dan mengelola konten katalog adalah bagian utama dari manajemen konten atau manajemen katalog. Situs-situs penjual mobil saat ini lengkap dengan katalog multimedia yang mendeskripsikan bentuk mobil, interior, eksterior, dan bahkan cara kerja mesinnya. Yang keempat ada search management. Proses pencarian yang efisien dan efektif memberikan kemampuan situs web e-commerce menjadi terbaik. Fitur pencarian membantu pelanggan menemukan produk atau layanan spesifik yang ingin mereka evaluasi atau beli. Perangkat lunak e-commerce biasanya mengombinasikan dengan komponen mesin pencari situs web seperti Google jika yang diperlukan. Mesin pencari dapat menggunakan kombinasi teknik pencarian, termasuk pencarian berdasarkan konten, misal deskripsi produk, atau parameter, misal di atas, di bawah, atau di antara rentang nilai untuk banyak properti suatu produk. Yang kelima ada workflow management. Banyak proses bisnis dalam aplikasi e-commerce dapat dikelola dan diotomatisasi sebagian dengan bantuan perangkat lunak workflow management. Model workflow mengungkapkan set aturan bisnis yang telah ditetapkan, peran pengguna sesuai kepentingannya, persyaratan otorisasi, rute alternatif, database yang digunakan, dan urutan tugas yang diperlukan untuk setiap proses e-commerce. Dengan demikian, sistem alur kerja memastikan bahwa transaksi, keputusan, dan aktivitas kerja yang tepat dilakukan, dan data yang benar dikirimkan ke karyawan, pelanggan, pemasok, dan pemangku kepentingan bisnis yang tepat. Yang keenam ada event notification.
Sebagian besar aplikasi e-commerce adalah sistem yang digerakkan oleh event yang merespon banyak event, mulai dari registrasi pelanggan baru,